Shalom kekasih Tuhan, kembali dalam renungan Light of Revival. Mari kita belajar firman Tuhan bersama yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Belajar dari mereka. Kekasih Tuhan, dari 12 orang murid Yesus ada 3 nama yang jika kita membaca keseluruhan Alkitab Perjanjian Baru, hanya sedikit informasi atau catatan yang dimunculkan. Mereka adalah Yakobus anak Alfeus, Tadeus, dan Simon orang Selot. Yakobus ini hanya diberikan informasi bahwa dia adalah anak dari Alfeus. Informasi tentang Tadeus yang diberikan hanyalah nama alias yang dimilikinya, Yudas anak Yakobus dan Yudas yang bukan Iskariot. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-13 dan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-22. Sedangkan Simon hanya diberi keterangan berasal dari partai Selot, partai garis keras yang bersifat nasionalis, seorang yang patriot. Mereka dipanggil dalam kurun waktu yang berdekatan. Mereka belajar bersama Yesus dan rekan-rekannya yang lain. Mereka juga diperlengkapi selama 3,5 tahun oleh Yesus. Mereka diurapi dengan kuasa yang sama. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang pertama. Mereka pun diutus untuk tugas yang sama, mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dan setelah Yesus terangkat ke surga, mereka pun diutus untuk memberitakan Injil keselamatan. Tapi menarik bahwa catatan tentang apa yang mereka lakukan sangat sedikit, tidak dicatat dibandingkan 9 murid yang lain. Bahkan Yudas sang pengkhianat pun lebih banyak catatan yang membahas tentang dia. Tetapi kekasih Tuhan, dari sedikit catatan tentang 3 orang murid ini, kita diingatkan kembali bahwa yang pertama, tugas hamba Tuhan adalah melayani, menjalankan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan. Panggilan pelayanan hamba Tuhan adalah pemberitaan Injil, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari nama, dan juga bukan untuk mencari uang. Yakobus anak Alfeus, Tadeus, dan Simon orang Selot tetap melakukan pelayanan yang sama yang dipercayakan kepada mereka sebagaimana 9 orang murid yang lain. Markus 3 ayat 14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil. Kekasih Tuhan, kadang dalam dunia pelayanan banyak hamba Tuhan yang melakukan pelayanan yang sama, tetapi mungkin sama seperti 3 orang murid ini. Tidak ada catatan atau tidak ada hasil, tidak ada nama, tidak ada penghargaan. Namun belajar dari 3 orang murid ini, mereka tetap melakukan pelayanan itu. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jika karena melakukan itu Tuhan memberi ketenaran, nama besar, uang, puji Tuhan. Tetapi jika melakukan itu dan tidak ada nama besar, tidak ada ketenaran, tidak ada uang pun, biarlah kita tetap memuji Tuhan. Kekasih Tuhan, banyak hamba Tuhan yang melayani dengan baik dan benar dan dikenal oleh banyak orang. Tetapi lebih banyak hamba Tuhan yang melayani dengan baik dan benar namun tidak dikenal orang. Belajar dari 3 orang ini, dikenal atau tidak, biarlah kita
tetap melayani Tuhan, tetap menjalankan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada kita sebaik mungkin. Yang kedua, ukuran keberhasilan pelayanan hamba Tuhan bukan pada seberapa banyak orang mengenal kita, tetapi pada kesetiaan untuk tetap melakukan pelayanan itu sampai akhir hidup. Di dalam Alkitab tidak ada catatan tentang bagaimana 3 orang ini melayani setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tidak ada catatan bagaimana mereka meninggal. Tetapi berdasarkan catatan tradisi gereja bahwa hanya Rasul Yohanes saja yang meninggal dalam usia tua, sedangkan murid-murid yang lain meninggal secara syahid, maka bisa dikatakan bahwa Yakobus anak Alfeus, Tadeus, dan Simon orang Selot ini pun meninggal secara syahid. Kekasih Tuhan, Yakobus anak Alfeus secara tradisi dipercaya melakukan pelayanan sampai di Spanyol, Inggris, dan Irlandia. Dan dipercaya pula bahwa ia mati dalam pelayanannya di Persia. Tadeus dipercaya pergi melayani di Mesopotamia dan akhirnya terbunuh di kota Suanir. Sedangkan Simon orang Selot dipercaya pergi melakukan pelayanan pemberitaan Injil di wilayah Mesir hingga Afrika dan akhirnya mati disalibkan pada tahun 74 Masehi. Kekasih Tuhan, mereka melayani Tuhan sampai akhir hidup mereka, walaupun tetap tidak dikenal. Banyak hamba Tuhan yang melayani tetapi tidak sampai akhir hidup. Seringkali hanya sampai pada akhir masa bujang atau sampai akhir masa jabatan dalam kemajelisan atau mungkin berakhir saat pensiun. Tetapi 3 orang murid ini memberi teladan bagi kita sebagai seorang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sebagai seorang yang telah mengenal kebenaran. Mari kita setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini kembali kami diingatkan untuk tetap setia melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Tolonglah kami ya Bapa dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan. Biarlah kami tetap setia melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Tritunggal, kiranya Engkau berkenan memberkati kami dan semua orang-orang yang kami kasihi hari ini dan sepanjang kehidupan kami. Biarlah kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan nama Tuhan tetap kami muliakan. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, berdoa dan menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke tangan Bapa di surga. Amin. Kekasih Tuhan, selamat menjalani hari ini dalam berkat Tuhan. Tetap setialah dalam melayaninya dan mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Shalom.